Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna ta'ala,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebagian kaum muslimin ada yang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian mereka ada yang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian dari mereka ada yang merasa tidak sanggup mempelajari Al-Quran, padahal Allah menjanjikan Al-Quran itu mudah dan dimudahkan. Membaca Al-Quran jamaah sekalian adalah sebuah perniagaan yang tidak mengenal kata rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus salah, senantiasa menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka senantiasa menginfakkan harta yang kami rezekikan kepada mereka secara diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah kepada mereka karunia-Nya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan surat Fatir ayat 29 sampai 30 tadi, bahwasanya ayat tersebut kata para ulama disebut dengan nama ayatul qurra, ayatnya para qurra, ayatnya orang-orang yang senantiasa dan suka membaca Al-Quran. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengomentari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang Al-Qurra, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, adalah orang-orang yang yastamirruna ala tilawatihi wa yudawimunaha, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya. Artinya ia menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas yang tidak ia pernah tinggalkan setiap harinya. Satu huruf jamaah sekalian yang kita baca dari Al-Quran diganjar dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan berkemungkinan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi kita yang mulia mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, akan tetapi itu dihitung 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi bayangkan jamaah sekalian, kita membaca alif lam mim saja sudah kita mengumpulkan 3 kebaikan, yang mana 3 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10.
Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang dikatakan mencintai Allah dan Rasul-Nya dilihat dari bagaimana ia mencintai Al-Quran. Artinya seseorang tidak boleh mengatakan dirinya mencintai Allah dan Rasul-Nya, tapi ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas hariannya. Maka jemaah sekalian, bacaan Al-Quran kita setiap kali bertambah kuantitasnya, setiap kali bertambah kuantitas jumlahnya, maka bertambah pula ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat radhiyallahu taala anhu yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin wahidah kutiba lahu qunutu lailah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Ini dari segi kuantitas jamaah sekalian. Maka kuantitas tadi akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ia digabung dengan ibadah yang paling agung, yaitu salat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simanin?" Kata Nabi kepada para sahabat, maukah kalian sepulang kalian dari masjid ini, kalian mendapati di rumah kalian ada tiga ekor unta yang gemuk? Maka kata para sahabat, tentu kami suka wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman." Maka kata Nabi, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian dalam salatnya, baginya itu lebih baik daripada mendapatkan 3 ekor unta yang gemuk. Maka jemaah sekalian, salah satu jazzabul khair, salah satu hal yang paling mudah untuk mendatangkan kebaikan adalah membaca Al-Quran. Bagaimanapun caranya jemaah sekalian, bagaimanapun tingkat kemahiran seseorang membaca Al-Quran, bagaimanapun cara ia membaca Al-Quran, itu akan tetap mendatangkan kebaikan baginya. Dalam hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, mereka itu kelak akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Sedangkan orang yang terbata-bata dan kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka bagi orang yang seperti ini ada 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala atas kesungguhannya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi pembacanya. Dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran kalian akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi kalian, sebagai pembela bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di hari yang mulia ini, di hari yang dikatakan oleh Nabi sebagai Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Jangan kita biarkan mushaf-mushaf di rumah kita berdebu. Mari kita kembali membuka Al-Quran kita baca, kita jadikan itu sebagai rutinitas harian kita. Maka semoga
Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjatun lana la hujjatun alaina. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang giat dan semangat membaca Al-Qur'an. Bahkan mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pengisi jadwal tersendiri bagi mereka setiap harinya. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar bisa mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ari dengan bacaan Al-Qur'an mereka. Jadi aku mengenal mereka dari bacaan Al-Qur'an mereka. Jika mereka memasuki waktu malam, maka aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara Al-Qur'an yang berasal dari rumah-rumah mereka. Maka meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka, tapi aku mengetahui rumah-rumah Asy'ari itu adalah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Maka jamaah sekalian, mari kita coba bandingkan dengan kondisi kita pada hari ini. Apa yang kita pegang di malam hari kita? Sebagian kita ada yang memegang remote televisi, menonton acara-acara yang tidak bermanfaat atau acara yang membuang-buang waktu kita. Sebagian yang lain lagi ada yang tersibukkan dengan gadgetnya, ada yang tersibukkan dengan handphonenya, membuka sosial media, scroll sampai pertengahan malam. Padahal perbuatan tersebut tidak bermanfaat, bahkan sebagiannya mengandung dosa dan maksiat. Maka jemaah sekalian, salah satu bentuk kelalaian terbesar kita di zaman ini adalah alpanya kita atau lalainya kita dari Al-Qur'an. Lalainya kita dari Al-Qur'an disebabkan tersibukkannya kita dengan gadget. Kita perhatikan bagaimana ucapan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Syaghalanal jihadu an ta'limil Qur'an." Kami disibukkan dari mempelajari Al-Qur'an karena sibuk jihad. Maka zaman sekarang kita sibuk bukan karena jihad tapi karena gadget. Kita sibuk, kita terlalaikan dari membaca Al-Qur'an disebabkan oleh gadget kita. Maka sungguh benar kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan tiba suatu zaman di mana manusia benar-benar akan meninggalkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah seorang rasul itu, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mahjura, sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak dipedulikan dan ditinggalkan. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa di antara bentuk hajrul Qur'an, di antara bentuk meninggalkan Al-Qur'an adalah meninggalkan membaca, mentadabburi, mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Hajrul Qur'an itu diawali dari meninggalkan membacanya. Maka seorang yang meninggalkan membaca Al-Qur'an, sedikit harapan ia akan mempelajari tafsiran Al-Qur'an. Maka jika kita ingin mempelajari tafsir Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, serta menggali hikmah-hikmah dari Al-Qur'an, kita mulai dengan merutinkan membaca Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qad a'radu anhu wa hajaruh. Manusia kebanyakan telah berpaling dan meninggalkan Al-Qur'an. Padahal kata beliau, manusia itu wajib hukumnya
untuk patuh dan menerima segala hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana kita akan tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di dalam Al-Quran kalau kita meninggalkan Al-Quran? Makanya jamaah sekalian, hendaknya seorang muslim senantiasa berusaha untuk membaca Al-Quran setiap harinya, senantiasa mengajak keluarganya untuk merutinkan membaca Al-Quran, berusaha untuk membaca walaupun hanya beberapa ayat dalam sehari, tidak mesti banyak. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena kita setiap harinya tidak luput dari yang namanya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu membuat hati kita menjadi keras. Hati yang keras itu hanya bisa dilembutkan dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, dengan senantiasa mengingat Allah. Membaca Al-Quran jamaah sekalian akan membuat hati kita menjadi lembut dan mudah menerima hidayah. Jika ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi disampaikan, perintah-perintah dan larangan-larangan kita dengar, tapi hati kita masih sulit untuk mengamalkan dan meninggalkannya, maka tanyakan kembali bagaimana rutinitas kita bersama Al-Quran, bagaimana selama ini muamalah kita bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu adalah syifa, itu obat penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan di dalam Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maka jamaah sekalian, gunung yang begitu keras saja, begitu besar saja akan hancur apabila Al-Quran turun kepadanya. Apalagi hati kita yang keras. Tentu hati yang keras akan lebih mudah menjadi lembut dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya, sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'a, maka niscaya kalian akan melihat gunung itu menjadi tunduk, mutasaddian min khasyatillah, ia akan pecah belah saking takutnya kepada Allah. Maka jemaah sekalian, semoga kita adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, sebagai orang-orang yang senantiasa merutinkan dan membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqarrab ilallahi ma syi'." Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan segala jenis ibadah yang kalian kehendaki. Akan tetapi ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamih. Ketahuilah bahwasanya kita tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah selain dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin al muslimin fi Filastin. Allahumma sahdid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.